Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Dan kita belum memulai pesan kali ini. Mereka akan kita berat belum masuk berapa ya? Selesai. Sebelum mengawali kegiatan, Bapak akan esensi atau mengecek keyakinan dari teman-teman semuanya. Nanti yang Bapak panggil bisa menunjukkan ya. Pertama ada Julia Najwa, ada Mas Habib Jakaria, Herawati, Amalia Yuda, Mafulia Aurel, Adhan Putri, Joino, Kamita, Astifa. Kita doakan ya teman-teman untuk yang enggak masuk agar diberi kesehatan dan kesembuhan untuk bisa ikut pelajaran kita seperti biasanya. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan membahas materi mengenai teks deskripsi. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat di depan, tujuan kita mempelajari teks deskripsi yang pertama adalah peserta didik mampu menentukan isi, ide pokok, dan ide pendukung pada teks deskripsi. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu mengetahui kosakata baru yang terdapat dalam teks deskripsi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai ide pokok dan ide pendukung serta kosakata baru yang ada di teks deskripsi. Nah, kalau Bapak mau nanya nih sama teman-teman semuanya, apakah teman-teman di sini pernah baca teks deskripsi? Dan jika kalian pernah, di mana bacanya? Apakah di buku atau di mana? Nah, pas setelah kalian membaca teks deskripsi, menurut kalian apa tujuan seseorang menulis teks deskripsi? Ada yang bisa menjawab? Ya, sambil boleh. Tujuan untuk mengetahui apa itu entah itu barang, jadi orang itu tahu misalnya kayak barang atau apa, tahu apa itu. Nanti menggambarkan gitu ya Mas Amin. Apakah ada pendapat lainnya? Izin menjawab. Baik. Tujuan dari menulis teks deskripsi adalah untuk menggambarkan objek peristiwa seperti itu, Pak. Ya, betul. Cara teman. Nah, pertanyaan yang terakhir, apa kalian pernah menulis teks deskripsi? Sepertinya teman-teman di sini sudah menguasai tentang teks deskripsi ya. Mungkin pembelajarannya nggak untuk dilakukan, tapi untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai teks deskripsi, mari kita bahas lebih lanjut mengenai teks deskripsi. Nah, ini ada beberapa manfaat teks deskripsi atau manfaat pas kita mempelajari teks deskripsi. Yang pertama adalah dapat meningkatkan kemampuan pengamatan dan detail. Karena saat mempelajari teks deskripsi dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan untuk
memperhatikan detail-detail dari suatu benda sehingga dapat melatih kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua adalah dapat mengembangkan keterampilan menulis. Nah, kalau bagi teman-teman di sini yang suka menulis, teks deskripsi menuntut penulis untuk memilih kata-kata yang tepat dan menggambarkan suatu objek atau peristiwa dengan cara yang jelas dan menarik. Kemudian ini sangat berguna dalam berbagai konteks, mulai dari teman-teman pas menulis karya sastra maupun laporan ilmiah. Kemudian yang ketiga, mengasah imajinasi dan kreativitas. Nah, di sini bagi teman-teman mungkin yang suka gambar, menulis atau desain grafis itu mempelajari teks deskripsi dapat meningkatkan daya imajinasi dan aktivitas dalam berbagai bidang, misalnya seni, desain, dan storytelling. Nah, sebelum pemulaian kegiatan ini, Bapak akan membagi kelompok menjadi berkelompok berisi 3 orang. Silahkan untuk berkelompok. Apakah sudah kelompok? Nah, di sini Bapak ada teks deskripsi yang menjelaskan mengenai pantai Senji. Nah, mungkin teman-teman bisa menyimak terlebih dahulu teks deskripsi tersebut. Bapak kasih waktu 10 menit. Apakah cukup? Silakan bisa dimulai. Sudah selesai menyimaknya? Nah, di sini Bapak ada beberapa pertanyaan. Setelah di sini menyimak dan baca teks deskripsi pada slide sebelumnya. Yuk, mari sama-sama bahas jawab pertanyaan-pertanyan berikut. Nah, menurut teman-teman setelah membaca teks deskripsi pada slide berikutnya, apa sih teks deskripsi itu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Satu tangan. Ya, silakan Mbak Abel. Apa itu teks deskripsi? Kalau secara umum teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan suatu objek, bisa berupa tempat atau peristiwa atau perjalanan seseorang. Tapi dalam konteks pantai ini tadi, teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan suatu tempat yang berupa pantai. Ya, tepat sekali. Kemudian pertanyaan kedua, di mana letak ide pokok dan ide pendukung pada paragraf 1 sampai 3? Apakah ada yang bisa menjawab? Oh, Mbak Aman mau menjawab lagi. Boleh Pak, boleh. Bisa ditunjukkan Pak. Kalau pada paragraf pertama, ide pokok itu terletak pada awal paragraf. Ya, benar. Ya. Ini ya Pak. Ya. Kemudian kalau
pokok itu terletak pada kalimat pertama lagi, yaitu memasuki area pantai Semiki, wisatawan serta-merta disapa orang yang punya angin sekilir yang menenangkan. Kemudian pada paragraf ketiga juga pada awal paragraf tersedia juga hotel-hotel dengan harga yang bervariasi dari yang mahal sampai yang ekonomis. Ya, terus kanan baca. Nah, menurut teman-teman setelah baca teks deskripsi pada slide sebelumnya, apa sih tujuannya teks deskripsi tersebut? Mungkin ada yang bisa dijelaskan? Mungkin Mbak Julia bisa. Untuk mempromosikan pantai Semiki. Ya, dan menggambarkan ini Mbak. Iya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih teman-teman. Apa arti dari kosakata yang dipercetak tebal pada teks deskripsi? Teman-teman, ada gradasi, snorkeling, terus ada mancanegara, gradasi ekonomis, dan penjualan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ini untuk penjualan itu ada yang tahu artinya? Ya, Pak. Menjulang itu artinya membumbung tinggi. Kemudian gradasi Paduan warna. ekonomis, Murah meriah. ya. Kemudian mancanegara, Keluarga negeri. ya, dulu teman-teman. Nah, kita mulai masuk ke kegiatan ini ya teman-teman. Nah, pada kegiatan ini Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok dan mungkin mengerjakannya bisa sesuai instruksi dari Bapak ya teman-teman. Misalnya untuk nanti Bapak akan menginstruksikan kalian untuk mengerjakan nomor-nomor di LKPD ini secara urut. Begitu ya teman-teman? Iya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya. Nah, teman-teman mungkin bisa disimak terlebih dahulu teks deskripsinya. Ada di LKPD. Kasih waktu 10 menit ya. Ya. Bisa dimulai semua. Apakah sudah selesai teman-teman? Sudah. Nah, setelah kalian menyimak teks deskripsi pada LKPD ini, silakan anak-anak bisa jawab pertanyaan yang ini dengan cara coba anak-anak mencari letak ide pokok
ide pokok dan ide pendukung pada teks deskripsi. Kemudian untuk kalian juga bisa menggarisbawahi istilah-istilah yang menurut kalian asing untuk kemudian dicari tahu. Mungkin untuk setelah anak-anak berhasil menemukan letak ide pokok, ide pendukung, bisa langsung menuliskannya di kolom yang nomor A. Kemudian untuk kosakatanya mungkin bisa langsung ditulis di C, huruf C. Mungkin bisa dimulai teman-teman. Kasih waktu berapa? Mungkin 20 menit. Apakah cukup? Apakah sudah selesai teman-teman? Sudah. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan kedua yang pertanyaan yang simpulkanlah isi dari teks deskripsi di atas berdasarkan ide pokok yang telah kalian temukan. Kemudian jelaskanlah tujuan dari menulis teks deskripsi tersebut. Nah, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan isi dengan cara menyimpulkan ide-ide pokok yang telah teman-teman cari pada keadaan sebelumnya. Kemudian juga teman-teman diharapkan dapat menjelaskan tujuan dari menulis teks deskripsi tersebut. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Nah, mungkin bisa dimulai dahulu teman-teman. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, untuk pertanyaan nomor C, yang carilah kosakata yang terletak yang mencetak tebal. Mungkin teman-teman sekalian bisa menuliskan kata-kata yang sudah digarisbawahi, digarisbawahi di bacaan nomor 3. Mungkin bisa dimulai teman-teman. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, kemudian mungkin teman-teman bisa menyimak kembali pekerjaannya untuk memverifikasi atau untuk meneliti kembali, yaitu untuk ide pokok mungkin teman-teman bisa membaca dari artikel teks deskripsi ini dari awal sampai akhir. Kemudian teman-teman bisa menggarisbawahi kalimat-kalimat penting dan memberikan pertanyaan pada kalimat yang telah digarisbawahi tersebut. Misalnya di daerah mana pantai
tamu berasal dan sebagainya. Kemudian untuk kosakata, teman-teman mungkin bisa membuka KBBI, membuka KBBI untuk menentukan kosakata yang ada di pertanyaan nomor 3. Mungkin bisa mulai teman-teman. Apakah sudah selesai teman-teman? Sudah. Nah, karena teman-teman sudah selesai, Bapak mau mungkin perwakilan dari kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bisa maju. Yuk, dimulai dari langsungnya Pak. Paragraf pertama, letak ide pokok berada di awal kalimat. Ide pokoknya, Lampung memiliki banyak pantai eksotis yang menarik wisatawan. Ide pendukungnya, lokasi geografis Lampung berbatasan dengan Selat Sunda. Promosi wisata yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat berhasil meningkatkan jumlah wisatawan. Yang kedua, letak ide pokok. Ya. Kemudian lanjut kelompok 2. Kelompok 2, paragraf kedua itu letak ide pokoknya yaitu pantai-pantai di Lampung menyediakan pilihan untuk bersantai bersama keluarga. Ide pendukungnya Pantai Kalianda Resort, Pantai Pasir Putih, Pantai Pasir Timur, dan Pantai Butun. Kemudian pengunjung dapat menikmati suasana pantai yang tenang, berombak dan sepoi-sepoi angin. Baik, itu menjawab untuk paragraf ketiganya, letak ide pokoknya itu berada di awal paragraf. Kemudian ide pokoknya yaitu pantai sendiri memiliki fasilitas akomodasi yang bervariasi dan keunikan pantainya. Ide pendukungnya deskripsi tentang pilihan hotel dan sebagainya kebersihan ekonomi. Ya. Silakan tepuk tangan dulu teman-teman. Bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Bisa KBD-nya. Nah, setelah pelajaran teks deskripsi ini, gimana teman-teman pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah menurut teman-teman ada bagian yang sulit dan perlu ditanyakan? Tidak. Selanjutnya mungkin pelajaran yang akan kita bahas pada minggu depan yaitu kita akan belajar mengenai konjungsi dari teks deskripsi. Nah, setelah itu Bapak akan memberikan kalian tugas kemudian dikerjakan di rumah. Tetapi mungkin untuk tugasnya Bapak akan kirimkan ke WhatsApp, gitu ya teman-teman. Iya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Nah, berhubung waktu pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, mungkin kita bisa mengakhirinya dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas.